Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Sebelumnya, salam kenal, saya Siti Barokah dari Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai toharoh. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari toharoh itu sendiri. Toharoh berasal dari bahasa Arab yaitu at-toharoh yang artinya kebersihan atau bersuci. Dan menurut istilah, toharoh adalah segala kegiatan yang kita lakukan yang dengannya kita bisa melakukan suatu ibadah. Baik itu ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah tilawah, ibadah tawaf maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Toharoh sendiri bisa kita lakukan dengan cara mandi, dengan cara berwudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Baiklah, yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hukum dari toharoh itu sendiri. Sebenarnya, hukum dari toharoh itu sendiri sudah banyak terjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Namun, di sini saya akan membacakan salah satu dari surat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita untuk bertoharoh, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain yang terjelaskan dalam ayat Al-Quran tadi, disebutkan juga dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu La yuqbalullahu sholata bi ghairi tahuru. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan alat-alat toharoh. Media yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu toharoh yaitu dengan air, dengan debu yang suci. Air itu sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air mustakmal, dan air musyammas, dan yang terakhir yaitu air mutanajis. Untuk yang berkenaan dengan macam-macam air yang telah saya sebutkan tadi, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan dapat kita gunakan untuk bersuci. Airnya seperti air hujan, air laut, air sungai, dan air sumur. Yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ialah air yang sudah kita gunakan untuk mensucikan, baik itu untuk mensucikan hadas maupun mensucikan najis, walaupun air tersebut tidak berubah dari segi bau, warna, dan rasanya. Untuk yang ketiga yaitu berkenaan dengan air musyammas atau air yang makruh. Air yang termasuk dalam musyammas yaitu air yang dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Air kategori ini makruh digunakan untuk badan, namun tidak untuk pakaian, kecuali air yang terkena sinar matahari di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang tidak akan berkarat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu air mutanajis atau air yang bernajis. Dalam air mutanajis merupakan air yang memiliki volume kurang dari 2 kulah, lalu terkena atau kejatuhan barang najis, atau air yang melebihi 2 kulah namun berubah salah satu sifat air karena terkena najis. Rasulullah SAW bersabda, yaitu air itu tidak dinajiskan sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, dan baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Untuk yang berikutnya yang perlu kita bahas yaitu berkenaan dengan macam-macam dari toharoh itu sendiri. Terdapat 2 macam dari toharoh yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah toharoh maknawiyah.
Toharoh ma'nawiyah adalah bersuci rohani. Berarti kita perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Toharoh satu ini akan berkaitan dengan toharoh satunya, yaitu sebab sebelum melakukan toharoh satunya yang disebut toharoh hisiyah, kita tentunya harus dalam keadaan bersih dan suci dari segala penyakit hati terlebih dahulu. Yang kedua yaitu toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah berarti bersuci, jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari segala sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran dan juga hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pada toharoh jenis ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan air seperti wudhu, tayamum, atau mandi wajib. Yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan hikmah dari toharoh itu sendiri. Dikutip dari Nahdlatul Ulama Online, ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharoh, sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bukha, dan Ali Asy-Syarbaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya, Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh baju, pakaian, wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam hal sholat, doa, dan munajat, seseorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirina, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Itulah tadi penyampaian materi dari saya yang berhubungan dengan toharoh. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa suka dengan kebersihan dan kesucian. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Saya Siti Barokah. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tadi, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.